Hey guys, selamat malam. Malam ini gue mau cerita pengalaman gue beberapa tahun lalu saat gue masih kuliah di salah satu universitas. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi buat gue, ini pengalaman yang paling gak bisa gue lupain dalam hidup gue. Karena gue yakin gak akan ngalaminnya lagi. Tapi kalau bisa, jangan sampai ngalamin lagi deh. Seremnya nakutin. Waktu itu, gue balik dari kampus sekitar jam 10 malam. Gue harus kejar waktu ke stasiun Cikini, karena kereta terakhir sekitar jam setengah 11. Nggak kayak sekarang. Kereta terakhir bisa sampai jam 12-an kan? Nggak seperti biasanya sih, gue balik jam segitu. Biasanya di bawah jam tujuan. Tapi kali ini, karena keasikan ngobrol habis kuliah, gue sampai lupa kalau kereta terakhir jam setengah 11-an. Saat itu gue nggak pernah kepikiran bakal ngalamin kejadian yang aneh-aneh. Sama sekali nggak kepikiran. Padahal waktu di kampus saat gue ngobrol, nongkrong sama temen-temen gue, sempet nyinggung masalah yang serem-serem. Sambil ngeliat jam, gue buru-buru tuh jalan menuju stasiun Cikini. Jam segitu masih lumayan rame di jalanan. Dan kebiasaan gue pas di stasiun Depok, baru beli makanan sambil nongkrong sebentar. Sampai di stasiun kereta Cikini, gue langsung beli tiket. Lega hati gue karena loket masih buka. Untung aja. Tapi yang bikin gue sedikit mikir, orang yang nunggu kereta menuju Depok, gue lihat cuma ada sekitar 3 orang, termasuk gue. Nah, saat gue nunggu kereta, tiba-tiba aja HP gue berdering. Gue lihat si Anto yang telepon. Si Anto. Iya bro, kenapa? Ntar gue jemput. Ya, gue dari stasiun Cikini. Gue kira lu balik malam. Ya udah keluar aja dari stasiun, ntar gue jemput. Males ah. Lu lanjut aja deh. Besok aja gue bareng lu baliknya. Gue udah tanggung nih. Kayaknya bentar lagi keretanya juga dateng. Ya udah hati-hati. Lo balik naik kereta jam segini, kalau penuh banyak copet. Mana mungkin ada copet. Kan copetnya lagi nelpon gue. Lo. Udah, keretanya udah dateng nih. Oke bro, sampai besok ya. Oke. Nah, akhirnya gue bisa juga balik naik kereta malam itu. Karena kereta terakhir ke Depok. Gue lihat penumpang gak terlalu rame. Cuma ada beberapa orang. Gak kayak balik sore yang penumpangnya padat dan numpuk kayak ikan asin. Ini sepi. Jadi gue bebas pilih duduk di mana aja. Gue duduk sambil bersandar. Gak ada yang aneh saat itu. Yang gue lihat, semua penumpang kayak orang kecapean, diem dan santai. Ya malum, pemikiran gue mungkin mereka pulang kerja seharian, jadi boro-boro mau ngobrol. Di sebelah gue juga nggak ada orang, cuma gue doang. Di stasiun Kalibata, kereta sempat berhenti sebentar. Ada seorang penumpang cewek naik. Rambutnya panjang, pakai blazer putih. Cantik banget cuy. Dia naik terus nengok ke arah gue sambil senyum. Anjrit, tumben ada cewek cantik senyum ke arah gue. Ya sayang, saat itu dia duduk jauh di depan gue. Duduk sendirian pula. Waduh. Tapi untuk urusan cewek, gue emang rada pengecut alias kurang pede. Dalam hati gue, kalau gue samperin terus gue deketin itu cewek, gak bakal marah kali ya.
Dasar nyali gue ciut, gue urungkan niat gue. Gue liatin terus aja tuh cewek, walaupun posisinya dari belakang. Berharap dia nengok terus manggil gue. Ya, sayang harapan gue sia-sia aja. Malam itu, kereta seolah jalannya lambat banget. Nggak tahu kenapa. Dan gue tetap curi-curi pandang ke arah cewek baju putih itu sambil lihat-lihat HP dan baca-baca WA grup. Gue sempat bingung dan kaget waktu gue lihat cewek yang tadi duduk di depan gue. Tahu-tahu udah nggak ada. Nah, padahal kereta belum berhenti di stasiun manapun. Gue sapu pandangan ke seluruh isi gerbong tetap nggak nemu. Hanya beberapa orang aja. Sempet kesal juga gue nggak ngeliat tuh cewek turun atau pindah. Padahal cewek tadi kan ya cantik banget cuy. Gak kebayang kalau cewek cantik gitu jadi pacar gue. Gue jadi inget sama si Anto waktu dia mau ngenalin cewek sama gue. Kalau nggak salah namanya Intan. Iya, Intan. Nah, rambutnya kayak cewek tadi. Parasnya cukup manis lah. Bye. Wih, Intan udah gue kasih tahu foto lo. Dia bilang gak apa-apa kalau sekedar mau kenalan. Itu artinya dia udah respon. Tapi kan lo tahu sendiri, gue grogi kok sama cewek. Beda kalau itu temen. Bego lo. Lo jangan kalah sama anak lain. Ini kesempatan cuy. Biarin aja, gue kagak pede cuy. Lo tuh gak jelek-jelek banget. Si Edi yang pendek aja, jelek aja punya cewek. Masa lo kalah sama dia? Lo maksa banget gue punya cewek sih. Supaya gue yakin kalau lo normal. Anjrit lo, gini-gini gue normal tahu. Ya udah buktiin kalau lo normal. Ogah sialan lo. Payah. Payah para pemirsa sekalian. Tok, ke kampus yuk. Tar dulu, Intan mau ke sini. Gue bilang jam 1 lu ada di sini. Bodoh gue belum siap buat cepat. Sorry. Bodoh gue belum siap buat pacaran. Siapa bilang pacaran? Kenalan, bukan pacaran. Apa kayak judulnya? Gue belum siap urusan sama cewek. Di otak gue cuma ada belajar dan sukses dulu. Kalau gitu, lu tuh bukan kutu buku namanya, tapi kutu kupret. Anto emang temen dan sahabat terbaik bagi gue. Selama ini dia selalu support apa aja yang gue jalanin. Nah, balik lagi ke perjalanan gue di kereta menuju Depok. Saat itu gue ngerasa capek banget. Padahal kegiatan kampus biasa-biasa aja sih. Antara ngantuk sama capek terasa banget. Tapi gue gak mau ketiduran, takut kebablasan. Soalnya stasiun Depok kan cuma beberapa menit. Berharap sih ada penumpang cewek cantik kayak tadi. Gue sempat lihat-lihat keluar jendela. Ini udah sampai mana? Kok dari tadi kereta nggak berhenti di stasiun kayak biasanya? Gue perhatiin beberapa penumpang yang cuma beberapa itu masih di posisi yang sama. Nggak ada yang berubah. Kecuali cewek cantik baju putih yang tiba-tiba aja ngilang. Nggak tahu kenapa, gue jadi kebayang terus sama cewek baju putih itu. Kebayang-bayang dia senyum ke arah gue. Senyum itu benar-benar langsung menusuk hati gue. Seumur-umur, baru gue disenyumin sama cewek cantik yang belum gue kenal.
Daripada bete dan kepikiran cewek itu terus, gue keluarin aja headset dan dengerin musik. Dan setelah beberapa saat, akhirnya kereta sampai juga dan berhenti di stasiun yang gue tuju, stasiun Depok. Alhamdulillah, gue narik nafas panjang, lega. Akhirnya sampai di stasiun Depok. Perjalanan yang cuma 20 menit, tapi malam itu berasa lama banget. Badan juga rasanya kayak habis digebukin, capek dan pegel. Setelah turun di stasiun, gue agak bingung. Kok sepi banget? Biasanya jam segitu masih banyak pedagang yang jualan dan rame dengan pembeli. Saat itu yang masih ada cuma tukang sekoteng. Bang, mau dong sekotengnya? Iya mas. Ngomong-ngomong dari mana mas? Baru balik pak, dari stasiun Cikini. Tumben, yang dagang udah pada nggak ada pak. Biasanya masih rame. Udah pada pulang mas. Mereka kan dagangnya sampai jam 12 saja. Lah, emang sekarang jam berapa? Bentar lagi subuh mas. Hah? 3:30? Ah, kok bisa? Saya berangkat dari stasiun Cikini 10:30. Dari Cikini ke sini kan kurang lebih 20 menitan. Masa perjalanan Cikini ke Depok bisa 5 jam? Mas naik kereta? Ya iyalah bang, masa jalan kaki? Kan barusan kereta berhenti. Abang ngantuk kali sampai nggak lihat ada kereta berhenti. Ya Allah mas, sumpah saya nggak ngelihat ada kereta lewat. Lagian jam segini mana ada kereta? Serius bang? Saya justru ngelihat mas tadi jalan sepanjang rel. Sampai di stasiun ini, baru deh mas naik ke sini. Hah? Apa iya? Ah, nggak mungkin lah, Pak. Saya naik kereta dari Cikini kok. Atau jangan-jangan... Jangan-jangan apa, Bang? Mas itu berarti naik kereta hantu. Hah? Kereta hantu? Iya mas, udah banyak kok yang ngalamin kejadian seperti mas ini. Belum lama ini ada seorang cewek yang ngalamin kejadian sama seperti mas. Guys, gue bener-bener shock saat itu. Kebayang gak sih kalau lo naik kereta hantu kayak gue? Hihihi. Semenjak kejadian itu, gue sakit seminggu lebih. Gue gak tahu apa penyebab gue sakit. Sakit meriang, panas, dingin. Mungkin gue sakit karena kecapean jalan kaki dari stasiun Cikini sampai Depok. Atau mungkin juga karena gue ada di alam lain saat itu. Gue gak tahu deh. Hihihi. Dan sejak kejadian itu, gue sempat trauma. Kalau mau naik kereta pun gak berani lagi malam-malam. Apalagi kalau sendirian. Gue takut kejadian malam itu terulang lagi. Nah, itu pengalaman gue waktu pulang dari kampus dengan kereta. Semoga lo nggak ngalamin kejadian kayak gue ya. Dan tetap nggak usah takut kalau ngalamin kejadian-kejadian aneh di kereta. Karena ternyata banyak banget cerita-cerita aneh tentang kereta hantu. Suara kereta. Rumah gue kan jauh dari jalur kereta.